beneran positif COVID-19? Iya, betul. Sama suami berdua. Sama suami berdua COVID-19. Itu kapan? Itu kapan? Nama saya Riana Kurnia Utami. Profesi saya sebagai seorang perawat di salah satu klinik. Terus usia saya saat ini 28 tahun. Sekarang tinggal masih daerah Tambun kok. Tambun, Bekasi ya, oke. Ya, masih. Kamu beneran positif COVID-19? Iya, betul. Sama suami berdua. Sama suami berdua COVID-19. Itu kapan? Itu kapan? Kita itu swabnya itu kita pas tanggal cantik tuh 0909. Masih bisa ingat tanggal cantik ya itu ya? Tanggal cantik soalnya. Terus di info hasilnya itu hari Minggu. Oke. Hasil keluar itu hari Minggu. Itu langsung siapa yang duluan positif siapa ya? Suami dulu. Suami dulu baru Nana baru. ya. Oke. Tapi kita bareng sih. Kita ceknya kan hampir sama waktunya. Enggak beda. Berarti kurang lebih mau 2 minggu ya sekarang ya? Isolasi mandirinya ya? Iya, nih seminggu lebih sehari lah ya. Oke. Seminggu lebih sehari dinyatakan positif COVID-19. Apa gejala yang Nana rasakan sekarang? Gak ada gejala sih ya, jujur kita benar-benar gak ada gejala. Secara fisik tuh benar-benar sehat, masih bisa buat diajak olahraga juga nggak ada. Batuk pilek apa segala macam sih nggak ada. Bener-bener ngerasa fine aja gitu. Ngerasa fine aja, nggak ada ngerasa sesak, demam itu nggak ada? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Suami juga begitu? Sama, kita berdua sama-sama begitu, nggak ada gejala apapun. Tapi bersyukurnya ini amit-amit jangan sampai lah ya anak negatif ya. Sudah di swab juga tapi? Alhamdulillahnya. Tapi sudah di swab? Saat pertama di rapid aja sih, rapid non ya. Kebetulan kan dia sering sama neneknya nih, jadi kita keluarga semua kita rapid, hasilnya non, jadi memisahkan diri dulu gitu. Oke, iya. Semoga pemulihannya cepat ya Nak, dan memang ini kan memang untuk perawatannya sendiri memang dari imunitasnya itu yang harus Oke. Berarti kondisi sekarang baik-baik saja, berarti kategori dengan OTG ya, orang tanpa gejala. Dari menurut Riana dan keluarga suami gitu ya, kira-kira penyebabnya itu faktor penyebab yang mungkin menjadi pemicu kenapa Riana bisa kena gitu loh. Bisa sharing gak Nak? Boleh. Jadi ceritanya kan awalnya dari suami sih ya. Jadi dia tuh di kantor ada satu orang yang positif pertama. Itu posisinya memang satu ruangan banget lah. Akhirnya ya menyusul satu kemudian positif juga gitu tanpa gejala mereka. Tapi yang pertama kali timbul itu memang ada gejala kayak demam. Nah akhirnya pihak kantor karena ada yang positif dan posisinya memang satu ruangan yang lebih beresiko diadakanlah swab gitu dari kantor. Nah begitu swab gue otomatis memeriksakan diri juga, tapi saat itu gue rapid dulu. Nah begitu rapid reaktif, saat itu langsung rapid kan cepet ya hasil rapid kan, rapid reaktif nih katanya. Udah langsung saat itu juga gue swab gitu. Dan ya udah pas hari bersamaan sih pokoknya. Dan jadi intinya memang yang karena ada lucunya ini ya, justru orang yang bukan tenaga kesehatan bergerak dengan pelayanan pasien yang bukannya kita maksudnya memang virus ini ya memang di mana-mana gitu ya. Sekalipun itu di tempat kerja, dan ini artinya di tempat kerja sekalipun itu kita tetap menjaga protokol kesehatannya gitu. Dan memang ini yang menyebabkan mungkin perkembangan atau peningkatan dari jumlah COVID-19 ini, karena banyak orang itu ngerasa aman deh di dalam kantor, orang sehat-sehat kelihatannya. Itu yang menjadi perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa jangan mentang-mentang
mungkin kerabat teman kita, keluarga kita terlihat sehat, pasti belum tentu gitu loh dia itu bebas dari COVID-19. Nah, sekarang apa protokol yang Riana dan suami jalankan? Kebetulan kan kita memang ikutin sesuai dengan arahan pemerintah ya. Kita lapor RT, RW lapor ke desa. Nah, akhirnya ada kunjungan dari orang puskesmas. Jadi kita sekarang ini mengisolasikan diri di rumah. Mengisolasikan diri di rumah gitu. Terus ya tetap jaga jarak. Sama suami pun tetap jaga jarak gitu. Gitu aja sih. Terus kita harus benar-benar menjaga lingkungan rumah gitu. Buat di steril segala macam gitu. Tapi dari pengobatan itu nggak ada ya dari itu ya, cuman lebih ke imunitas, bagaimana suplemen mungkin ya, vitamin-vitamin. Iya betul, paling vitamin-vitamin dari puskesmas, dari warga. Gitu ya. Iya. Tapi melihat Nana sih kayaknya memang bener-bener nggak kelihatan apa-apa gitu ya, bener-bener nggak ada ya Naya, pusing, nyesek, demam itu nggak ada sama sekali ya. Pusing ada, tanggal tua soalnya. Gitu ya. Tapi kan masih bisa kerja dari rumah ini, karena kan udah online juga gitu ya. Gitu. Nah, terakhir apa pesan buat masyarakat dengan kondisi yang Nana alami saat ini? Mungkin ada edukasi, ada sharing yang mau disampaikan kepada masyarakat. Mungkin buat semua masyarakat untuk lebih peduli lagi ya dengan arahan protokol kesehatan itu jangan diabaikan aja gitu, jangan gimana sih, kadang masih suka ketemu orang, ngapain sih lebih banget pakai hand sanitizer, ngapain sih pakai masker gitu. Nah itu tuh sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh harus lebih berpikir lebih realistis lagi gitu. Setelah dengan gue sendiri mengalami kayak gini, jadi gue berpikir buktinya gue yang terlihat sehat seperti ini aja gitu, suami yang terlihat sehat ternyata hasilnya positif gitu. Kan bisa dibilang percaya dan tidak percaya, tapi ini nyatanya gitu. Jadi untuk orang jangan beranggapan bahwa gue sehat bebas lah dari segala-segalanya gitu. Itu jangan kayak gitu. Kita tetap harus patuhi lah protokol-protokol, hindari dulu keramaian, pakai masker, pokoknya rajin-rajin cuci tangan, itu aja sih. Sama jaga jarak fisiknya ya, jarak fisiknya ya. Jaga jarak itu penting banget. Karena memang kemarin itu kita yang memang agak menarik, kita itu seolah-olah nggak percaya, menyepelekan teman kita, keluarga kita, mereka sehat-sehat aja, padahal ternyata ada riwayat kontak atau pernah keluar dan sebagainya, itu juga mesti diperhatikan gitu ya. Mesti dijalankan gitu, karena apa ya ya kita bersyukur karena mungkin bukannya apa ya, kondisi yang tidak ada penyakit bawaan ya untung-untung aja, tapi kalau punya penyakit bawaan itu yang penyakit bawaan itu berisiko banget, itu risiko banget gitu ya. Ada lagi mau disampaikan? Aman? Apa ya? Cukuplah, aman. Cukup ya. Dan mungkin juga buat masyarakat sekitar ada yang kan Nana sekarang gimana di sana selama diisolasi mandiri, perlakuan masyarakat ataupun dari puskes dan pokoknya protokol dari pemerintah sendiri bagaimana ke Nana? Karena kan mungkin dulu ada juga yang kayak dikucilkan lah atau benar-benar ditakutin lah kayak begitu. Nana mungkin juga bisa kasih sharing atau kasih apalah gitu. Sharing ya, jadi awal banget diinfokan positif itu pada hari Minggu itu subuh itu loh, subuh yang diinfoin itu, subuh jam 5 pagi itu diinfoin by phone bahwa hasilnya positif gitu. Hasil tertulis belum ada karena harus tanda tangan dulu kan. Kita sempat berpikir lapor nggak nih ke RT gitu bahwa kita ini sempat berpikir wah kalau nanti kita lapor takut dikucilin segala macam atau bikin panik warga gitu. Tapi akhirnya kita tetap memutuskan untuk lapor gitu karena memang sesuai dengan prosedur pemerintah seperti itu, dan yang kita pikirin adalah merasa jahat banget gitu loh kalau kita misalkan nggak ada info apa-apa ke tetangga, ke warga-warga gitu, sedangkan kita masih asik berkeliaran, kan itu rasanya lebih bersalah banget. Akhirnya kita mutusin untuk lapor apapun keadaannya, dikucilkan atau apa, kita tetap lapor. Akhirnya setelah lapor ternyata respon dari warga sekitar justru mereka nggak panik, justru berusaha tenang, mensupport kita untuk bilang tenang, ini bukan aib, yang penting tetap jaga kesehatan, gini-gini, yang penting isolasi dulu mandiri di rumah,
pokoknya kita ngerasa oh ya udah gitu, jadi ngerasa yang wah ternyata nggak seburuk apa yang kita pikirkan gitu. Jadi memang warga, dari apresiasi warga tuh benar-benar mensupport banget. Memang kan yang paling penting kan support ya, support untuk kita gitu. Nah setelah itu orang dari bagian desa, dari puskesmas pun ya welcome ke sini, nanya segala macam gitu, untuk menginformasi berikutnya. Cepet sih. Gitu. Oke, jadi mungkin kita juga di sini tadi menarik sekali yang Nana sebutkan bahwa kita akan jadi semakin jahat kalau kita itu nggak ngasih tahu orang sekitar, nggak lapor gitu ya. Betul, Jadi mungkin ini buat betul. masyarakat yang saat ini positif COVID-19 terkonfirmasi, ini bukan aib gitu ya. Ini bukan aib dan nggak apa-apa lapor supaya kita juga ada pelayanan lah, kita mendapatkan ibaratnya diperhatikan dan yang paling penting jangan sampai menyebar gitu loh, jangan sampai memberikan dampak yang lebih luas lagi, dampak negatif seperti itu ya, seperti itu. Wow. Ada lagi yang lainnya? Aman ya. Oke. Nah, makasih banyak. Gue berharap lu cepat pulih dan hasilnya nanti swab yang kedua berarti minggu depan ya. Minggu depan negatif dan lu bisa aktivitas. Berarti sekarang benar-benar cuti ya, suami istri ya, di istirahat di rumah ya, gitu kita ya. lagi liburan Liburannya bisa travel kok, tetap bisa travel. Lagi begini travelnya medsos. Gitu ya. Gitu ya, Nak. Gue harap kalian suami cepat-cepat pulih, sehat selalu, tidak ada apa-apa, dan paling penting juga kalau ada apa pasti komunikasi terus dengan puskesmas di sana ya. Gitu ya. Salam sehat, semangat terus ya, Nak ya. Thank you. Oke, Ya.